Salam pembelajar, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas atau mengobrolkan tentang Scania ya. Di sini ada beberapa pertanyaan di YouTube sebelumnya, yaitu starting system Scania. Bagaimana cara kerjanya, komponen-komponen apa saja yang berpengaruh di starting system Scania. Hari ini kita akan ngobrol tentang starting system Scania. Starting system Scania ini berbeda dengan versi yang lain ya. Contohnya di Komatsu. Kalau di Komatsu kita lihat starting systemnya Komatsu itu ada pengamannya namanya safety relay ya. Tapi kalau kita lihat di Scania, di sini komponen utama safety relay tidak ada. Jadi komponen-komponen utama di Scania itu yang pertama adalah starting switch ya. Ini untuk switch untuk starting, ini posisinya di dalam kabin. Terus yang kedua yaitu controller COO, karena nanti starting switch ini dia sebenarnya memberikan informasi ke COO ya. Jadi nanti arus dari baterai itu nanti akan dihubungkan dengan COO ya jika terjadi si operator memutar posisinya starting switch ini ke posisi start, sehingga 30 ini dari baterai, 30 ini akan terhubung ke 50 ya. 50 atau di sini pin nomor 2 ya. Pin nomor 2 ini nanti dia akan terhubung ke COO. Jadi intinya pada saat starting switch ini posisi start, maka 30 ini atau pin 5 ini terhubung dengan pin 2 ya. 30 itu berarti dia standby power dari baterai ya. Artinya bila starting switch-nya off tetap ada power dari baterai yaitu 30. Kalau 50 ini artinya dia ada arus ketika starting switch-nya posisi start. Jadi kalau posisi start 50 ini bakal keluar arus menuju ke COO, ke pin A80. Jadi pin 2 starting switch akan diteruskan ke A80. Nanti A80 ini ada arus. Ketika A80 ini ada arus, maka COO terkonfirmasi nanti bahwa starting switch-nya itu posisi start. COO akan tahu bahwa starting switch-nya posisi start itu ketika A80 itu ada arus dari baterai. Setelah COO dapat konfirmasi posisi starting switch-nya posisi start, maka COO akan memberikan informasi melalui jalur CAN. Ini COO ini B84 dengan B83 ini jalur CAN ya, jalur CAN. Jalur CAN-nya ini nanti dia akan terhubung ke EMS. EMS itu Engine Management System. Ini controller engine. Ya. Kalau COO itu koordinator. Nah, nanti COO akan memberikan informasi melalui jalur CAN ke EMS bahwa starting switch posisinya start dan COO akan memerintahkan EMS untuk posisinya posisi start. Nanti EMS akan memberikan arus menuju ke starting motor ya. Jadi di starting motornya itu nanti ada solenoid starting motornya nanti akan aktif sehingga dia akan mengalirkan arus dari baterai menuju starting motor. Nanti starting motornya ini baru dia akan aktif memutar sehingga nanti akan memutar engine. Nanti engine-nya menjadi running. Untuk menjaga keamanan, starting motor ini boleh dioperasikan maksimum itu selama 30 detik. Jadi kita tidak boleh mengoperasikan starting motor itu lebih dari 30 detik. Jadi kalau memang 30 detik gagal start, silahkan diposisikan off lagi, nanti diposisikan start lagi.
Jika gagal start selama 30 detik, jadi sudah gagal start, maka starting motor harus diistirahatkan selama 30 detik. Ya. Ini boleh berulang selama 5 kali ya. Jadi 30 detik, istirahat 30 detik, itu boleh berulang selama maksimum itu 5 kali. Nanti jika 5 kali ini gagal, masih gagal, ini harus atau wajib istirahat 15 menit ya. Tidak boleh langsung kita gunakan starting motornya posisi start lagi, itu tidak boleh karena nanti akan merusak si starting motor. Statement ini bisa kita lihat itu di multi ya. Di multi itu ada. Kalau kita nyari di workshop manual ini, baru nanti kita lihat electrical system. Nanti di sini ada starting motor, terus click function ya. Nah, di sini ada statement ini ya, untuk menjaga starting motornya biar tidak terjadi overheat, kerusakan di starting motor. Jadi proses starting motornya kayak tadi. Maksimum 30 detik. Jika gagal start, ya istirahat dulu 30 detik. Itu boleh berulang 5 kali. Kalau 5 kali ternyata masih gagal start, harus diistirahatkan selama 15 menit. Nanti baru kita bisa lakukan lagi proses start. Demikian untuk basic starting sistemnya di Scania. Secara basic untuk starting sistemnya diagramnya seperti ini. Tapi nanti sebagai pengamannya itu ada beberapa pengamannya. Contohnya ketika optic cruise itu pada posisi optic cruise-nya atau transmisinya itu kita masukkan. Jadi umpama kita masukkan posisinya F1. Ya, posisinya kalau di optic cruise-nya itu posisi D. Maka yang terjadi nanti si COO itu akan memberikan informasi ke transmisi ya. Jadi transmisinya itu posisinya itu seperti apa? Apakah transmisi tersebut posisinya netral atau tidak? Karena pengamannya Scania itu ketika posisinya transmisi tidak netral, maka unitnya tidak bisa start. Makanya nanti COO ngasih informasi juga itu ke transmisi. Baru transmisi akan memberikan informasi ke EMS. Baru EMS akan mengolah dia akan start atau tidak. Ini contohnya berhubungan sama transmisi. Terus contoh lagi berhubungan sama engine yang sudah running. Jadi nanti juga akan konfirmasi itu. Engine yang sudah running itu akan dikonfirmasi melalui speed sensor yang ada di engine. Jadi ketika engine-nya itu sudah running, ketika nanti si operator itu memposisikan posisinya start, maka EMS tidak akan memberikan arus menuju ke starting motor sehingga starting motornya juga tidak akan bekerja. Ini fungsi safety relay yang ada di Komatsu ya. Ini sama persis. Jadi kalau di Komatsu safety relay-nya itu fisiknya ada, tapi kalau di Scania safety relay-nya itu ya nanti pemrograman yang ada di EMS. Jadi ketika sudah running ya EMS tidak akan memberikan arus menuju ke starting motor. Terus secara diagram sebenarnya juga kita bisa melihat itu di SDP3 ya. Jadi diagram starting system ini bisa kita lihat di SDP3. Nanti di SDP3 masuk user function ya. Masuk user function. Setelah itu masuk engine control. Baru klik start engine ya. Start engine. Nah, diagramnya itu ada di message sequence chart ya. Jadi message sequence chart ini nanti fungsinya ini adalah diagram kerja dari suatu sistem. Contohnya sistem start engine. Bagaimana ceritanya engine itu bisa start? Ya, ini kalau kita lihat di sini nanti akan ada diagramnya. Contohnya ini dari environment. Environment itu ya dari lingkungan. Contohnya environment bisa jadi manusia ya.
Jadi manusia nanti akan memutar starting switch. Kalau kita lihat ini ya, environment baru ke starting switch, yaitu S4 starter switch. Jadi manusia nanti akan memutar starting switch. Starting switch posisi start, nanti baru dia starting switch-nya ini ada wiring atau ada kabel menuju ke COO tadi, memberikan informasi atau memberikan arus menuju ke COO. Jadi kalau warnanya biru ini ya, tanpa putus-putus, itu berarti arus ya, arus konvensional. Jadi dari starting switch nanti memberikan arus ke COO, controller COO ya, atau koordinator. Dari controller koordinator nanti memberikan informasi. Kalau hitam seperti ini berarti informasinya berupa komunikasi area network ya, atau CAN, berupa CAN. Jadi dari COO nanti akan memberikan informasi melalui CAN ke TMS ya. Dari transmission controller ini ya, dia akan bagaimana kondisi transmisinya, apakah netral atau tidak, atau transmisinya memungkinkan untuk start atau tidak. Nah, nanti dari transmission controller ini kalau kita lihat, baru dia akan memberikan informasi ke engine controller. Dari engine controller nanti dia akan, kalau kita lihat dari engine controller ini, dia nanti tidak akan langsung ke starting motor, tapi dari engine controller dia akan melihat dulu engine speednya seperti apa, apakah sudah engine-nya sudah memutar atau belum. Terus camshaft speednya gimana, apakah sudah memutar atau belum. Nah, jika terkonfirmasi bahwa engine belum berputar, maka engine controller akan memerintahkan starting motor untuk bekerja. Kalau kita lihat ini starting motor, ini hitam ini ke sini ke starting motor ya. Jadi starting motornya baru dia akan memutar, koilnya aktif sehingga starting motornya akan bekerja. Kalau starting motornya bekerja, engine-nya ya nanti akan menjadi running. Secara basic demikian untuk prosedur starting engine di Scania ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.